Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Yulianis dengan NIM D314010306 kelas 4 PAIG. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsiran atau maksud dari Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Sebelum saya menjelaskan tafsirannya, terlebih dahulu saya membacakan ayatnya dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi daykim mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itu yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya mereka rencanakan. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Baiklah, di sini saya akan lebih menjelaskan lagi tentang tafsiran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Surah An-Nahl ayat 125 yaitu Uddul ila sabil rabbika, artinya seluruh kepada jalan Tuhanmu. Maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW agar menyeru umat manusia kepada Islam, agama yang lurus dengan cara yang penuh kebijaksanaan. Ini juga menjadi prinsip utama dalam dakwah Islam sepanjang zaman. Bil hikmah, dengan hikmah. Kata hikmah berarti kebijakan, pengetahuan yang benar, dan pendekatan yang sesuai konteks. Maksudnya dalam berdakwah harus dilakukan dengan pemahaman yang mendalam, menggunakan dalil yang tepat, serta cara yang lembut dan penuh pertimbangan. Wal mau'izatil hasanah, artinya itu dan pelajaran yang baik. Pelajaran yang baik maksudnya adalah nasihat yang menyentuh hati, disampaikan dengan kasih sayang, penuh kelembutan, dan tidak kasar atau menyakiti. Ini ditunjukkan kepada mereka yang terbuka hatinya. Wajadilhum billati hiya hasan, dan bentalah mereka dengan cara yang lebih baik. Jika terjadi perdebatan atau dialog, hendaknya dilakukan dengan adab yang mulia, bukan dengan caci maki atau kekerasan. Islam mengajarkan etika dalam berdialog, bahkan dengan orang yang menolak kebenaran sekalipun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih. Allah mengingatkan bahwa tugas Rasul hanya menyampaikan. Allah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan hanya Allah pula yang mengetahui siapa yang benar-benar
mendapat petunjuk. Ini menghibur Nabi Muhammad SAW bahwa hidayah bukanlah di tangan manusia. Tafsiran surah An-Nahl ayat 126 yaitu wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibitum bih. Ayat ini memberikan izin membalas kezaliman tetapi dengan syarat harus adil dan seimbang, tidak boleh melebihi dari apa yang diterima. Ini adalah prinsip keadilan dalam pembalasan. Wala in sabartum lahuwa khairun lisabirin. Allah menyatakan bahwa kesabaran lebih utama daripada membalas. Ini adalah dorongan untuk memilih jalan kesabaran meskipun pembalasan dibolehkan. Ayat ini sangat relevan dalam konteks dakwah yang menghadapi penolakan atau kekerasan. Selanjutnya itu tafsiran surah An-Nahl ayat 127. Wasbir wama saburaka illa billah. Allah memerintahkan Nabi untuk bersabar, tapi juga menegaskan bahwa kekuatan sabar itu berasal dari pertolongan Allah, bukan sekedar kemampuan pribadi. Wala tahzan alaihim, jangan bersedih atas mereka. Allah menghibur Rasulullah yang bersedih atas penolakan kaumnya. Ini menunjukkan bahwa perasaan sedih itu manusiawi, namun jangan sampai melemahkan semangat. Wala taku fi daikim mimya yamkuron, jangan sempit dada atau stres dengan tipu daya mereka. Allah menjamin bahwa makar mereka tidak akan menang karena Allah sebaiknya perencana. Selanjutnya surah An-Nahl ayat 105. Tafsirannya yaitu innalaha ma'azinat takau. Allah memberi jaminan bahwa dia selalu bersama orang yang bertakwa, yaitu mereka yang menjaga diri dari dosa dan patuh terhadap perintahnya. Walazina hum muhsinun, dan juga bersama mereka yang berbuat ihsan, itu beribadah kepada Allah seolah melihatnya serta berbuat baik kepada sesama dengan keikhlasan ketulusan. Adapun makna yang mendalam dalam ayat ini adalah penutupan motivasi spiritual. Allah ingin menegaskan bahwa dukungannya selalu menyertai mereka yang menjaga ketakwaan dan terus berbuat baik, termasuk dalam menyampaikan kebenaran dengan akhlak mulia. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari surah An-Nahl ayat 105 sampai 128 ini yaitu ayat ini adalah pedoman agung dalam dakwah dalam menghadapi ujian hidup. Dakwah harus dilakukan dengan hikmah, nasihat yang baik, dan perdebatan yang elegan. Kesabaran dan keadilan adalah prinsip utama dalam menghadapi perlakuan buruk. Jangan bersedih atau takut atas tipu daya manusia, karena Allah selalu bersama orang yang bertakwa dan berbuat ihsan. Adapun relevansinya dengan konsep pendidikan yaitu nilai Qur'ani, makna pendidikan, hikmah dan nasihat, baik pendekatan pendidik yang empatik dan kontekstual, perdebatan yang baik, dialog ilmiah dan berpikir kritis, dan adab, keadilan dan kesabaran, pendidikan karakter yang adil dan resilient, kesabaran karena Allah, spiritualitas dalam belajar dan mengajar, takwa dan ihsan tujuan akhir, manusia berakhlak dan bertanggung jawab. Sekian materi yang dapat saya sampaikan atau sekian penjelasan dari surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Jika ada salah pengucapan atau salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.